bertanggung jawab adalah Jokowi. Jadi sudah jelas ini payung hukumnya adalah PSN. PSN diberikan ditandatangani oleh Jokowi hanya melalui Perpres, dan ini juga terlihat melanggar undang-undang juga. Jadi pemberian kawasan ini melanggar undang-undang. Sejak periode 2020 sampai 2023, catatan ini didapat dari data impor Cina justru. Didapat impor ke Cina sejumlah 5,6 juta ton dengan nilai hampir mencapai 6 triliun rupiah. Ini terjadi ketika pemerintah memberlakukan pelarangan ekspor biji nikel sejak 1 Januari 2020. Ini adalah pencurian, perampokan terhadap kekayaan alam kita di Morowali. Saya bekas komandan Kodim, saya bekas komandan Korem, saya bekas Panglima Kodam. Saya bilang kepada anak buah saya di satuan-satuan teritorial itu, saya katakan, jarum jatuh pun kau harus tahu apa yang terjadi di daerahmu. Kalau enggak saya tabuk kamu. Barang-barang yang masuk kita nggak tahu. Yang jelas barang-barang itu orang ilegal, DKI ilegal. Itu udah banyak ceritanya. Karena banyak tenaga kerja di sana tidak punya bisa kerja, tapi bisa turis. Ada satu hal yang paling perlu kita garis bawahi adalah ini adalah skandal kedaulatan negara yang paling parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Senior. Silakan. Kita melihat bahwa kasus Bandara Morowali ini adalah sebuah tragedi cacat kedaulatan akibat ketamakan para pemangku kebijakan di negeri ini. Kita melihat praktek politik manipulatif, institusi hukum yang rentan diintervensi demi syahwat kekuasaan politik, mengakibatkan kedaulatan negara mudah diretas oleh kekuatan asing untuk menjarah kekayaan alam milik bangsa ini. Bandara dan pelabuhan laut milik Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP, perusahaan patungan dengan investasi Cina, adalah infrastruktur industri penunjang agenda prioritas hilirisasi nikel, diposisikan sebagai lompatan strategis untuk menuju kemandirian industri dan peningkatan nilai tambah nasional. Ternyata patut dicurigai sebagai kebijakan ekonomi yang sesat ketika otoritas negara tidak dilibatkan. Bandara dan pelabuhan bukan sekedar aset fisik pendukung industri. Keduanya merupakan gerbang kedaulatan, tempat negara mengawasi mobilitas orang, barang, lintas batas. Tanpa kehadiran penuh instrumen pengawasan, pergerakan barang bernilai tinggi seperti produk nikel, material turunan dapat terjadi tanpa pencatatan akurat. Hal ini bisa kita lihat dari data yang pernah disampaikan oleh Faisal Basri almarhum. Mungkin kita berdoa sedikit untuk Pak Faisal Basri. Al-Fatihah. Di mana tercatat sejak periode 2020 sampai 2023, catatan ini didapat dari data impor Cina justru, yaitu General Custom Administration of China. Didapat impor ke Cina sejumlah 5,6 juta ton dengan nilai hampir mencapai 6 triliun rupiah. Ini terjadi ketika pemerintah memberlakukan pelarangan ekspor biji nikel sejak 1 Januari 2020. Ini adalah pencurian, perampokan terhadap kekayaan alam kita di Morowali. Sebentar itu Pak. Ya. Baik. Awal sudah sangat mengejutkan ya. Ternyata beliau melihat bahwa memang ini untuk pencurian alam ini berupa nikel dengan menyebutkan angka kurang lebih hampir 6 triliun. Tetapi mungkin lebih karena menyangkut dari angka-angka, mungkin Prof. Antoni dulu mau menyampaikan sesuatu sedikit kekhawatiran tentang Bandara Morowali digunakan apakah untuk mengangkut barang orang yang sangat membahayakan bagi negara ini. Ya, terima kasih Om Lin. Jadi kita harus melihat IMIP ya, Indonesia Morowali Industrial Park. Ini kita harus melihat secara lebih luas. Ini bukan
masalahnya adalah bukan hanya bandara saja yang tidak berdaulat, yang kita tidak bisa masuk, yang macam-macam itu. Tapi kita mesti melihat bahwa ini sebuah kawasan lebih luas dari bandara saja. Kawasan IMIP ini sulit dimasuki oleh aparat Indonesia. Kalau nggak salah ada beredar satu video yang gubernur mengatakan di sana gubernur sendiri tidak bisa masuk ke daerah-daerah itu gitu. Bukan ke bandara loh. Ini katanya kawasan privat. Ini kawasan khusus. Jadi tidak bisa masuk. Ini sudah menjelaskan kita bukan bicara negara dalam konteks domestik, tapi ini teritori yang lebih luas lagi, yaitu dengan alasan industrial park. Kalau industrial park ini tidak bisa kita masuki, lalu kemudian bagian-bagian di situ ada airport ya, bandara yang bagian dari situ, juga ada pelabuhan tadi yang dikatakan, ada juga bagian dari situ gitu. Nah, situ keluar masuk itu barang itu tanpa terkontrol. Itu. Ya. Jadi kita ingat pada tahun 2018 beredar juga video bahwa mantan Presiden Perdana Menteri Malaysia Mahathir itu mengatakan dia berada di luar satu properti di Malaysia yang dia bilang ini warga negara Malaysia tidak bisa masuk. Kalau nggak salah itu namanya Forest City, kalau nggak salah, ya Forest City gitu. Itu dia tidak bisa masuk. Begitu Mahathir menjadi Perdana Menteri lagi, lalu dia membatalkan itu. Dia bilang ini tidak boleh ada investasi yang eksklusif milik asing dan warga negara tidak boleh masuk. Jadi sama dia dibatalkan. Nah, ini yang harus kita contoh gitu. Jadi masalahnya adalah kalau di Malaysia yaitu pengusaha lah sama penguasa, mereka menguasai, memberikan izin untuk pengembangan satu properti, satu kawasan yaitu Forest City. Sebetulnya di kita juga masih banyak lagi. Ada juga kawasan-kawasan real estate yang dikuasai di mana warga negara masuk mesti ada izin. Kalau tidak diizinkan tidak boleh gitu kan. Foto-foto aja tidak boleh gitu. Mau ngapain gitu? Foto nggak boleh katanya gitu ya. Nah itu adalah Jakarta Utara gitu. Ya, nah itu ya. Jadi ini luar biasa dan ini tidak boleh dibiarkan. Dan menurut saya Forest Garden ini tidak ada apa-apanya kalau kita bandingkan dengan IMIP, dengan Indonesia Morowali Industrial Park ini tidak ada apa-apanya. Kalau Forest City dia mengembangkan satu kawasan ya menjadi kawasan real estate apa segala, benar-benar ada investasi. Tapi kalau di sini ini sumber daya, ini nikel semua sumber daya diambil, lalu kemudian kita tidak tahu bahwa berapa banyak yang diambil lalu tanpa diberikan royalti atau apapun ke negara, kerugiannya berapa banyak, dan yang lebih parah adalah kerusakan lingkungan yang kita bisa prediksikan jangan-jangan nanti bisa seperti 3 provinsi yang sedang terlanda musibah ini, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nah, ini kita mesti benar-benar momentum ini dengan ada momentum musibah di bencana di 3 provinsi ini Morowali harus segera dihentikan. Saya rasa itu. Ya, baik. Mungkin langsung ke Jenderal Mariono nih. Kalau Pak Muriono, maaf. Dari Pak Antoni tadi sudah menyebutkan ini jelas sebuah kawasan di mana disebutkan bahwa jangankan orang biasa, para pejabat pun tidak bisa masuk. Dan Pak Menhan ya jelas mengatakan bahwa ini jangan ada sebuah negara dalam negara. Artinya ini kan sudah gawat itu. Bagaimana melihatnya Pak Muriono? Terima kasih, Prof. Tadi disampaikan oleh Pak Rajasa dan Prof. Antoni
Pak Antoni menyinggung masalah ekonomi, terutama kerugian ekonomi, terus dampak lingkungan sebagainya. Dan Pak Rajasa tadi ada satu hal yang paling perlu kita garis bawahi adalah ini adalah skandal kedaulatan negara yang paling parah dalam sejarah Indonesia. Kita pantas kita itu mengecam, kita sangat prihatin. Saya agak heran kalau Menhan baru tahu. Heran, aneh. Ini sudah 6 tahun beroperasi. Saya dengar tadi dari Prof. Antoni, gubernur aja tidak bisa masuk. Berarti kan gubernur tahu ada satu masalah kawasan yang tidak boleh masuk. Mesti kan dipermasalahkan. Ada Kodam, Pangdam, ada Kapolda, dan apa-apa lainnya kan ada situ. Yang saya heran kenapa dia selama ini? Kenapa ketika Menhan mengadakan latihan di daerah sana baru tahu ada bandara ilegal di Morowali, di IMIP. Ini kan bandara hantu kalau ilegal, tapi ternyata bukan bandara hantu, bukan bandara ilegal, bandara sudah punya izin. Ini kan keterlaluan. Ini betul-betul skandal kedaulatan yang pantas harus kita usut sampai tuntas. Dan Presiden mestinya Pak Presiden itu ambil tindakan tegas, langsung sikat tutup bandara, terus audit. Masalahnya apa? Di sana ada TKA yang katanya cukup banyak, cukup besar dan lebih banyak dibandingkan penduduk domestik di sana. Katanya ya menurut informasi. Bahwa sedikit apapun banyak, tapi kan bahaya. Ya, negara lost sama sekali, tidak ada imigrasi, tidak ada bea cukai, ya, tidak ada unsur-unsur. Katanya polisi pun tidak ada, apalagi tentara nggak boleh masuk. Orang ajar itu. Kalau saya jadi Menhan, langsung saya tutup itu. Walaupun belum ada perintah presiden, harus berani itu Menhan. Jangan cuma negara dalam negara, terus nunggu lagi kita nggak tahu. Tidak tahu tindakan oleh pemerintah seperti apa. Ini kan memalukan, sangat-sangat memalukan. Ini kalau negara luar negeri tahu, ini apa-apaan Indonesia, negara besar ini ada kawasan, ada satu kawasan khusus, ada bandara yang bebas, mereka bisa lalu lintas di sana seenaknya. Dan apalagi katanya ada izin menjadi bandara internasional. Bagaimana koordinasi antar kementerian, Pak? Dan kalau itu masalah hukum atau masalah keamanan, apalagi masalah pertahanan, mestinya koordinasi dengan Kementerian Pertahanan. Mutlak harus, Pak. Dan apalagi sana kan ada Pangdam, ada gubernur, ada Kapolda. Masa nggak boleh masuk? Waduh, itu kurang ajar banget itu. Itu luar biasa, Pak. Ini udah skandal kejahatan kedaulatan. Jadi yang harus kita sikat, Pak. Menhan harus lebih keras, Pak. Harusnya Pak Menhan. Saya kalau jadi Menhan sudah langsung dudukin tutup. Walaupun belum ada perintah presiden. Tinggal bilang, maaf Pak Presiden, saya tutup karena ini sudah keterlaluan. Ini keterlaluan. Masa saya dengar tadi gubernurnya masuk nggak bisa diam, kan aneh, Pak. Waduh, kalau jadi gubernur masa di wilayah sendiri nggak boleh, itu kan aneh luar biasa. Saya kadang-kadang mikir nggak masuk akal. Itu, Pak. Baik, terima kasih. Sebelum Pak Narto tahan dulu, Pak. Ada Pak Ratna Sony. Mungkin ada informasi yang diketahui. Bagaimana ini proses ini, Pak? Kok tahu-tahu seolah-olah Menhan kaget, apalagi rakyat. Tetapi kalau menurut Pak Jenderal Murono tadi, ini nggak boleh seperti itu. Ini harus lebih keras, padahal. Sebelum Pak Narto ini mengambil satu instruksi untuk rakyat, silakan Pak. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan dari Pak Tri Rajasa, Pak Antoni, Pak Muryono, dan saya. Kita nyimak sama. Terakhir ini, begitu Pak Menhan membuat keterangan persnya bahwa ada republik di dalam republik, di situ saya mencatat banyak sekali di medsos. Kesimpulan saya, kecaman rakyat terhadap para pengkhianat bangsa. Ini harus kita cepat tanggap.
Rakyat Indonesia sedang berada pada puncak kemarahannya sejak Pak Menhan menyampaikan itu. Kita apresiasi dengan Menhan ya. Pengkhianatan terhadap kedaulatan negara tidak lagi dapat ditoleransikan. Kita sebut saja beberapa pejabat yang telah melakukan kekeliruan 10 tahun terakhir ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kroni-kroninya ini perlu kita inventaris dan segera kita beritahu kepada Presiden untuk ditindaklanjuti. Karena mereka tidak lagi melindungi bangsa sendiri, tapi mengkhianat terhadap bangsanya. Bandara di Morowali, saya katakan tanpa negara di Morowali adalah bukti telanjang bahwa Republik ini telah dibiarkan diretas dari dalam. Itu bukan kelalaian, itu adalah bentuk pengkhianatan. Siapapun pejabatnya, dia berkhianat terhadap negara ini. Rakyat mengecam keras. Saya sendiri juga mengecam, karena itu bagian dari pengkhianatan terhadap negeri ini. Cukup sudah permainan kotor, cukup sudah penyerahan kedaulatan kita yang cuma-cuma diberikan kepada mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab. Cukup sudah negara dikuasai segelintir orang. Oleh sebab itu, seluruh rakyat harus paham tentang kedaulatan negara kita yang kaya raya ini. Terakhir, kita bukan lagi diperingatkan, tapi sudah dihukum dengan bencana yang sedang terjadi saat ini. Itu adalah ulah dari tangan-tangan kotor, ya, ulah dari tanda tangan para pejabat sehingga terjadi bencana itu sendiri. Saya pikir sementara itu dulu, ya, nanti dapat data dari sahabat kita ini lebih banyak lagi. Terima kasih. Baik, Pak Jenderal Soeharto. Tadi jelas hanya pendek, tapi tentu pelaksanaan teknisnya tidak semudah yang kita bayangkan. Tadi Pak Jenderal Mulyono mengatakan usut atau stop dan usut dan audit ini ya. Jadi itulah yang pantas dilakukan itu. Sebelum bagaimana cara mengaudit, cara mengusut, Prof. Antoni dan Pak Rizal, kami persilakan Pak Narko dulu. Sikap terhadap bandara ini yang rakyat kayaknya sangat marah, melupakan kemarahan-kemarahan yang lain. Tapi ini ada jelas-jelas bentuk penjajahan. Kepala negara, kalau itu pada saat zaman Presiden Jokowi tidak bisa menjaga daulat negara, ya sudah dibiarkan menjajah, dan dengan fakta sudah membawa alam nikel-nikel keluar. Bagaimana menurut Pak? Silakan. Terima kasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Saya sudah dengar tadi banyak teman-teman pada ngomong. Sebetulnya saya juga jadi heran gitu. Jadi heran. Saya sih heran kalau dibilang Menteri Pertahanan baru tahu, itu saya heran gitu. Saya heran terus terang. Karena apa? Saya bekas komandan Kodim, saya bekas komandan Korem, saya bekas Panglima Kodam. Saya bilang kepada anak buah saya di satuan-satuan teritorial itu, saya katakan, jarum jatuh pun kau harus tahu apa yang terjadi di daerahmu. Kalau enggak saya tabuk kamu. Nah ini ada satu area yang luasnya ratusan ribu hektar, sampai ada industri gitu besar. Katanya, sudah 6 tahun, katanya baru. Enggak. Ada apa itu? Ya ditanya saja kepada Pak Presiden dan kepada Pak Menteri Pertahanan kalau baru tahu gitu. Cuman pada kesempatan ini saya katakan tadi sudah disampaikan oleh Laksamana Sony. Ini suatu pengkhianatan yang luar biasa kepada bangsa Indonesia, kepada rakyat Indonesia. Dan kira-kira pengkhianatan itu ada di Jakarta. Saya katakan secara pasti pengkhianatnya ada di Jakarta, di pemerintah pusat. Kenapa? Lah gubernur nggak bisa masuk, yang punya daerah. Berarti kan yang melarang orang masuk ke situ di atasnya gubernur gitu kan. Nggak mungkin bupati. Kalau bupati ngelarang gubernur pasti ditabuk sama gubernur gitu kan. Jadi saya akan pengkhianatan di Jakarta. Berarti kira-kira apa? Presiden dan pembantu-pembantunya.
yang membuat kawasan ini menjadi satu negara tersendiri di dalam area Republik Indonesia. Saya katakan ini negara sendiri. Dia punya bandara, punya pelabuhan, bandaranya sempat berstatus internasional. Tapi di situ tidak ada aparat pemerintah Republik Indonesia. Itu kan yang ada ya itu apa? Karyawan atau orang-orang ini tadi. Jadi di daerah itu itulah yang namanya mungkin apakah republik atau kerajaan IMIP. Punya bandara sendiri, boleh orang luar negeri melalui bandara yang ada, dan itu tercatat ada. Dan barang-barang yang masuk kita nggak tahu. Yang jelas barang-barang itu orang ilegal, TKI ilegal. Itu udah banyak ceritanya. Karena banyak tenaga kerja di sana tidak punya ini visa kerja, tapi bisanya bisa turis. Apa visa kali Pak? Iya, mungkin ada yang tanpa visa. Belum lagi pelabuhan lautnya. Dari bandara itu aja bisa masuk, di samping orang secara tidak tercatat, barang itu bisa aja barang tidak berbahaya lah. Tapi bisa saja narkoba, bisa itu senjata atau amunisi dan lain-lain. Dan saya monitor, katanya bahkan bahan makanan TKA Cina di situ bisa datang dari luar langsung. Berapa kerugian bangsa ini atau negara ini oleh yang membackingin adanya IMIP ini? Saya katakan itu pasti orang kuat dari Jakarta. Menteri, nggak tahu itu menteri investasi, menteri dalam negeri, terus menteri perhubungan, bea cukai, imigrasi, polisi atau Kapolri, Panglima TNI. Ya itulah dugaan orangnya, bukan gubernur yang jelas. Karena gubernur pun melempem sampai situ kok nggak berani. Inilah tindakan pengkhianatan. Dan kepada rakyat, ya saya boleh dikatakan ya mengajak, ya bukan memprovokasi, mengajak menginformasi kepada rakyat. Kelakuan pejabat ini, kelakuan perusahaan ini telah mengambil aset bangsa dan negara yang harusnya dinikmati oleh rakyat. Pengkhianat gak itu? Dan yakin backingnya yang ada dari Jakarta ini mendapat manfaat. Kalau dia betul-betul bekerja untuk negara dan bangsa, terbuka semua. Bea cukai ada di situ, imigrasi ada di situ, karantina ada di situ. Dan itu masuk ke negara. Tapi dengan ditutupnya ini, diduga kuat masuk ke kantor oknum-oknum ini, termasuk Jokowi yang meresmikannya. Saya tidak percaya sejak berdiri kalau ini tidak diketahui, nggak mungkin. Saya katakan saya bekas pejabat daerah, saya bekas komandan Kodim. Kalau anak buah saya di daerah tanggung jawabnya nggak tahu terjadi sesuatu, saya marah. Dan saya ini juga senior dulu kok, orang-orang tua kita. Kamu sebagai pejabat teritorial, jarum jatuh di daerah tanggung jawab mungkin harus dengar. Jadi kalau ini nggak tahu, ngomong kosong. Pemerintah daerah, camat, bupati, tentara itu dandim, danrem, polisi itu polres sampai ke Polda. Tapi karena ada tangan kuat dari pusat, gampang kok nyari siapa tangan kuat dari pusat itu, gampang sekali. Yang paling gampang duganya ya Luhut lah, Menteri Investasi, paling mudah. Apalagi kemudian di IMIP itu ada pejabat dari pensiunan jenderal. Ya sudah nggak rahasia lagi, ada disebut-sebut itu legend Purnawirawan Sintong Panjaitan, ada disebut Mayor Jenderal Hendarji. Saya tidak tahu orang-orang ini, termasuk tadi yang katanya Menteri Investasi Luhut Panjaitan itu kurang apa pelajaran didikan di Akademi Militer, masalah tanggung jawab, masalah cinta tanah air, masalah nasionalisme. Saya nggak tahu apa begitu pensiun langsung hilang dari kepalanya, saya nggak tahu, hanya karena duit.
Tapi kepada rakyat saya mengajak, mereka ini pengkhianat, kita gak usah takut. Itu hak kita. Sumber daya alam yang dibawa lari oleh perusahaan, yang di backup oleh pengkhianat tadi, itu hak kita. Itu hak kita. Kemudian barang-barang ilegal yang membahayakan bangsa, itu adalah pengkhianatan bangsa itu. Pengkhianatan bangsa itu. Dan bisa membahayakan kehidupan kita dan anak cucu kita. Jadi kita jangan diam saja. Tidak boleh diam saja. Inilah yang bisa saya sampaikan kepada rakyat lah, kepada saudara-saudara yang mungkin nggak tahu gitu. Wah, ada bandara, ada pelabuhan di kawasan Republik Indonesia. Aparat Republik Indonesia nggak ada di situ. Makanya kalau dulu atau beberapa waktu yang lalu katanya ada ekspor ilegal nikel ore sekian puluh juta ton. Iya, kira-kira diduga ya dari situlah, karena pelabuhan itu tidak terkontrol. Banyak sekali kerugian. Yang harusnya ada pajak masuk ke negara, ada hak rakyat itu bukan hanya aset yang terjual keluar tuh. Hak kerja rakyat pribumi lokal yang harusnya bisa kerja di situ diisi tenaga kerja asing dari Cina. Ini kan pengkhianatan. Rakyatnya masih banyak yang nganggur, lapangan pekerjaan susah, atau memasukkan tenaga kerja asing. Nah, banyak lagi. Kalau dengar hanya menyakitkan hati. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya katakan, saya minta kepada Presiden Prabowo sebagai pemegang kekuasaan tertinggi ini, tak ada lagi tunda-tunda terhadap pengkhianat ini. Tidak ada lagi tunda-tunda. Kalau ini dibiarkan, calon-calon maling itu nanti akan berpikir, maling mencuri jadi pengkhianat, gak diapa-apain, jadi pengkhianat lagi. Karena peluang yang kita berikan. Kita tahu di negara-negara tertib hukum, pengkhianat, koruptor langsung hukum mati, nggak pakai. Tak ada itu di Cina, itu nggak ada banding. Di Korea Utara itu nggak ada banding. Begitu keputusan pengadilan hukum mati, ya udah mati. Ini kalau presiden, dalam hari Presiden Prabowo menunda atau bersikap lemah lembut, besar kepala, Bapak hanya melindungi bajingan koruptor ini, tapi tidak sayang dengan rakyat Indonesia yang hampir sekian ratus juta. Dan itu juga potensial membangunkan calon-calon maling untuk meniru. Koruptor berkhianat itu hukumannya paling-paling dihimbau sajalah gitu. Jadi kesempatan ini saya sebagai rakyat meminta atau menuntut kepada pemerintahan Presiden Prabowo. Saya yakin masih banyak pembantu Bapak, menteri Bapak yang idealis untuk membangun bangsa ini. Tapi saya tahu juga di situ banyak pengkhianat, Pak. Banyak bajingan yang merugikan rakyat. Itu jangan Bapak tahan-tahan, Pak. Jangan Bapak kasih hati, Pak. Yang perlu dikasihani rakyat jelata yang hampir 300 juta ini, Pak. Jangan bajingan-bajingan itu. Wah, apalagi ngomong nggak ketentuan. Dan selalu saya masih baca ini, ada yang membuat pembenaran dengan bandara ini. Saya bilang, ya biasa kalau maling itu buat alasan. Dan yang paling saya tekan di sini adalah yang membuat kebijakan-kebijakan ini Presiden sebelum ini, Joko Widodo. Saya sebagai salah satu warga negara ini menuntut yang pertama ditindak, diadili Joko Widodo. Yang pertama ditindak, karena dialah yang membuat kebijakan-kebijakan konyol dan merugikan rakyat, hanya menguntungkan dia dan beberapa kelompok dan asing. Dan asing. Itu Pak yang saya sampaikan kepada Presiden. Saya tuntut ketegasan dan kecepatan. Bapak udah 1 tahun Pak, nggak usah takut Pak. Saya siap saya dengan rakyat siap backup Bapak.
Gak usah takut sama bajingan pengkhianat ini. Gak usah takut, Pak. Udah menyakitkan. Jangan sampai rakyat malah ngamuk kepada Bapak. Kalau Bapak berteman sama bajingan kan kita ngecap juga Bapak ikut jadi bajingan. Jadi koruptor. Itu kan sudah sudah pernyataan itu ya, berteman sama bajingan berarti kita bajingan gitu. Berteman sama koruptor berarti kita juga bagian dari koruptor. Berteman dengan pengkhianat berarti kita juga bagian dari pengkhianat itu. Karena itu kepada Bapak Presiden Prabowo sebagai pemegang otoritas de jure Bapak punya, de facto juga Bapak punya. Cuman Bapak kenapa masih sayang sama para pengkhianat ini? Malah Bapak tidak sayang pada rakyat Indonesia yang 200, hampir 300 juta ini dijolimi, haknya habis, hak kerja saja, belum lagi hak aset yang terjual yang harusnya bisa dibagikan buat rakyat, cuma dinikmati para pengkhianat dan terbang ke negara asing dalam hal ini Cina yang jadi makmur. Itulah Pak yang saya tuntut. Masalah rinci yang lain tadi teman-teman sudah jelaskan secara rinci, perhitungan kerugian lain sebagainya. Itulah yang bisa saya sampaikan, Om Lim. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara, apabila kita dengar bagaimana marahnya Bapak Jenderal Sunarko ini, saya melihat atau rakyat melihat ini yang memang pantas, rakyat juga marah ya. Apa yang disampaikan beliau ini, karena kalau tentara tulen itu ya memang seperti ini ya, pendek, tegas ya. Tadi bahkan Pak Jenderal Murwano mengatakan ini bukan saja ilegal. Tadi mengatakan bahwa ini bahkan sebuah skandal. Terang-terangan di depan mata, maling. Bagaimana mestinya sikap kepala negara pada saat itu mestinya melihat seperti ini? Karena ternyata banyak sekali dibantu-bantu yang mungkin ada beberapa jenderal juga. Ada, kalau di video-video dilihat itu bahwa orang sangat menghargai di Morowali itu para pekerja-pekerja yang nampaknya pekerja asing, yaitu ada seorang mantan jenderal juga, Bapak LBP ya, Luhut bin Sarpanjaitan, Disambut kayak presiden. Presiden Republik ini. yang orang menyebut inilah Menteri ASU. ASU itu atasi segala urusan. Jadi semua urusan dia pegang, akhirnya memang seperti itu. Bagaimana mestinya Pak Jenderal Murwano, silakan. Ya, sebenarnya saya sebagai purnawirawan TNI merasa malu ya, bahwa, sakit hati juga. Ya, sakit hati juga bahwa yang tadi disampaikan oleh Pak Narko maupun Pak Sony ini ada pengkhianat. Dan pengkhianat itu antara lain itu ada mantan TNI atau purnawirawan TNI. Kami purnawirawan TNI, Sabta Marga itu tidak pernah lepas dari tindakan kami. Ingat para pengkhianat, saya nggak tahu siapa ya, ini mungkin banyak. Pokoknya ada di kita sini, Jakarta. Yang paling tidak sebagai seorang mantan tentara pasti ingat Sabta Marga. Di dalam Sabta Marga yang yang ketiga, situ sebutkan kami kesatria Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung kejujuran, kebenaran dan keadilan. Itu tidak pernah bisa lepas dari kami punya mindset, kami punya sikap tindakan sampai saat ini. Itu melekat. Sabta Marga itu kayaknya terpatri di hati para purnawan. Sebetulnya kalau itu purnawan yang murni tulen ya, bukan pengkhianat. Kenapa? Kalau dia bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, pasti tahu mana yang benar, mana yang tidak. Kan gitu Om Lib ya? Iya. Nah, kemudian juga jelas-jelas bela dong yang benar, bela dong keadilan, bela dong kejujuran. Jangan bela yang tidak benar. Ini benar sekali, ini pengkhianatan yang luar biasa Pak, saya pikir. Ini adalah skandal kedaulatan negara yang betul-betul dirusak oleh Presiden ke-7. Ini kan dari awalnya kan kejadiannya kan dari Presiden ke-7 Jokowi. Jadi kita perlu usut. Ya, kita perlu usut. Jadi kita jangan ragu-ragu kalau sekarang sudah ada tagar
adili tangkap Jokowi. Saya kira itu udah pantas sekali. Karena ternyata banyak dosa-dosa dari Presiden ke-7 tersebut. Kami bersama teman-teman sudah mengumpulkan beberapa macam atau beberapa poin dosa yang dilakukan oleh eranya Jokowi. Mungkin ada 10 item, 10 besar. 10. Jadi ada hukum, ekonomi, ada tentang infrastruktur, keamanan dan sebagainya, dan masing-masing itu diuraikan lagi ada 10. Jadi kalau 10 kali 10 bisa 100. Itu antara lain loh, antara lain yang bisa kami himpun. Jadi dosanya luar biasa, merusak bangsa dan negara Indonesia, Pak. Kita tidak ada lain adalah kita tentunya berharap kepada pimpinan kita saat ini adalah Presiden Prabowo Subianto, yang kami sebenarnya masih punya harapan, punya asa agar negara kita ini bisa baik lagi, bisa mengatasi segala masalah-masalah diakibat dari perbuatan dari Presiden ke-7. Harapan masih ada. Tapi ya mohon Bapak Presiden dengarkan juga lah keluhan dari rakyat. Ini kan keluhan rakyat. Tadi benar yang disampaikan oleh Jenderal Narko. Yang tadi saya sudah bilang kan, ada aparat Kodam, ada aparat Pemda, ada aparat Polda Polisi. Yang tadi sampaikan malah pernah jadi Dandim, bahwa Dandim itu tahu di wilayahnya kalau ada jarum jatuh pun harus tahu anak buahnya. Ini bukan jarum nih, Om. Ini wilayah yang sangat besar dan wilayah yang semua orang tahu, ada di peta. Katanya kita canggih, kita punya peralatan, kan mesti ketahuan juga. Kalau ada satu kegiatan yang dilakukan di satu kawasan, pasti ketahuan. Yang kami sangat sehal kembali lagi adalah itulah adanya, kalau itu dikatakan itu adalah pengkhianat ya, itu kok ada yang dari purnawirawan TNI. Kami sangat malu hati, sangat menyesalkan itu bisa terjadi. Mestinya beliau-beliau itu mengingatkan, ya, mengingatkan kepada yang punya perusahaan, kalau mau mengendalikan perusahaan, ya ikuti aturan. Aturan bernegara itu ada. Ini masa tidak ada otoritas negara di satu kawasan, itu kan nggak masuk akal. Maka dari awal saya katakan tidak masuk akal kalau tidak diketahui. Jadi Kemhan sampai tidak tahu tuh aneh. Apalagi Presiden, masih yakin, apalagi Presiden waktu itu kan Menhan pada waktu Jokowi jadi Presiden. Jadi sekali lagi Om Lim, ini perlu kita usut tuntas, kita audit, karena masalahnya bukan hanya masalah ekonomi, bukan masalah lingkungan hidup, ya, atau lingkungan, bukan masalah keamanan. Tadi yang Pak Masalah kedaulatan dan kehormatan bangsa. Ini masalah kehormatan negara, bangsa dan negara, kita harus kita junjung tinggi, kita harus tuntut lagi Om Lim, supaya kita bisa menjadi negara yang berdaulat. Ini kedaulatan kita bisa betul-betul dilanggar. Ya, itu tambahan saya. Baik, tahan dulu Pak Sri, saya yakin akan mengomentari dua jenderal ini dengan teliti, tapi saya ke Pak Prof Antoni dulu. Ini banyak tuntutan orang melihat secara adil, audit. Bagaimana cara mengaudit Pak Antoni? Misalnya tidak ada tahu kegiatan berapa nikel yang sudah dieksplorasi, diangkut dan sebagainya. Apakah hanya dilihat, jangan-jangan tidak ada masuk uang ke BI? Dan itu bagaimana mengauditnya? Kalau tidak mengaudit, ya saya percaya pada dua jenderal kita tadi, memang harus ada sanksi ya pada kedisiplinan atau kepelanggaran seperti ini. Silakan Pak Prof. Ya, belum begitu saya mau menyambung sedikit mengenai bahwa statement di mana Gubernur Sulawesi Tengah tidak boleh masuk. Ini dalam rapat kerja dengan DPR, dengan Kementerian Dalam Negeri bersama beberapa gubernur dengan DPR. Pada tanggal 29 April 2025 ini. Di situ Gubernur Sulawesi Tengah Pak Anwar Hafidz, ya, itu saya kutip sedikit saja, Anwar mengatakan hasil alam di daerahnya sudah hancur-hancuran lantaran usaha tambang. Anwar menyebut nikel
di Sulawesi Tengah habis lantaran tambang, maka wilayahnya hanya akan dikenal sebagai kota hantu. Negeri kami ini hancur-hancuran, Pak. Tambang di mana-mana, hancur-hancuran, Pak. Negeri kami itu. Hancur itu saya tidak tahu, kalau nikelnya habis daerah itu mungkin daerah hantu katanya. Terus dia mengatakan begini, Om Lin, di mana persoalannya? Gubernur nggak bisa masuk, Pak. Para pengusaha ini bilang di kawasan industri spesial nggak boleh masuk. Jadi kawasan industri itu nggak bisa dia apa-apain, semua bebas, kendaraan bebas, di dalamnya mau ngapa-ngapain aja bebas. Jadi intinya adalah dengan status bahwa di situ kawasan industri, di mana yang lokal pemerintah daerah itu justru tidak bisa masuk gitu, karena ini dari pusat. Apa artinya? Artinya status ini adalah proyek strategis nasional. Di mana dengan status proyek strategis nasional, daerah pun tidak bisa jadi melihat atau tidak bisa memeriksa itu semua keadaan yang proyek di situ gitu. Jadi kedaulatan daerah itu sudah direbut oleh pusat dan diberikan kepada si pengelola. Pertanyaannya adalah siapa pengelola itu? Pengelola itu adalah pemilik dari IMIP Industrial Park ini terbesar 49,69% adalah Xinghan Group dari China, jadi asing di sini. Terus kemudian ada pemilik yang lain yaitu PT Indonesia Xinghan Steel Company. Nah, itu juga joint venture, berarti dia menguasai lebih dari 50%. Berarti ini sudah bukan industrial park yang normal kita lihat, yang diberikan kepada bangsa Indonesia, kepada pengusaha Indonesia. Ini adalah sudah pengusaha asing, sudah diberikan kepada pengusaha asing, di mana dikelola oleh mereka, pengusaha asing. Nah ini, jadi kalau udah begitu ya jelas bahwa di mana gubernur nggak bisa masuk, itu berarti ya sudah kita tidak ada kedaulatan di situ. Nah ini jadi usutnya harus lebih besar dari itu. Saya sepakat dengan Pak Sunarko bahwa ini yang bertanggung jawab adalah Jokowi. Jadi sudah jelas ini payung hukumnya adalah PSN. PSN diberikan ditandatangani oleh Jokowi hanya melalui Perpres, dan ini juga terlihat melanggar undang-undang juga. Jadi pemberian kawasan ini melanggar undang-undang, ya, udah melanggar undang-undang, lalu melanggar juga undang-undang yang lainnya, teritori dan sebagainya, kedaulatan negara dan sebagainya gitu. Jadi ya memang ini harus dimintakan pertanggungjawabannya. Ini adalah bukan hanya sebagai apakah ini diresmikan dulu oleh Jokowi, tapi kawasan ini secara keseluruhan ini yang harus diusut. Nah, berapa itu proses mitra atau katakanlah kerja ini itu memang tawaran dari katakanlah negara atau presiden, atau memang permintaan dari investor yang melakukan itu, Pak? Kalau saya lihat ini adalah sudah kolaborasi, sudah terjadi persekongkolan, di mana payung hukum untuk ini yaitu bahwa Indonesia melarang ekspor biji nikel. Itu dulu. Lalu kemudian digugat oleh beberapa negara OECD di WTO. Kalah kita karena trade barrier tidak boleh melarang secara kuantitatif, secara ini bolehnya dengan tarif. Ini kita melarang dengan itu, mereka lalu Anda tidak boleh, lalu yang tidak bisa ekspor biji nikel, lalu kemudian smelter dikuasai oleh China, ya kita tahulah pasti berarti ke sana kan. Nah itu satu. Yang kedua, ini diberikan 25 tahun tax holidays. Ini sudah jelas ini merugikan keuangan negara ini. Tax holidays.
Nikel kita di mana kita cuman 25 tahun. 25 tahun. Buka warung kita tiap hari, cari pajak. Ini dia. Jadi di sini udah jelas bahwa ini kerugian keuangan negaranya benar. Karena apa? Ini bukannya dia membawa knowledge di sini bahwa kita memerlukan memberikan tax holidays. Kita memberikan tax holidays lalu dengan nikel kita sumber daya dihabisin, lalu kemudian dengan pekerja-pekerja kebanyakan dari mereka gimana ini? Ini sangat tidak masuk akal dan ini jelas-jelas merugikan negara ini. Merampas ini hak adalah kerja. merampas hak kerja, merampas sumber daya, merampas APBN, semuanya ada. Jadi ini benar-benar tidak bisa, ini kejahatan luar biasa. Ya. Meminjam kata-kata dari Jenderal Muriono. Iya, Itu baik. sangat luar biasa. Baik, kepada Pak Sri ya, kalau mungkin ditutup dari Pak Sri maksudnya, ini kalau dugaan Pak Antoni tadi saya tangkap ini proyek tidak normal ini. Tidak ada underlying atau kesepakatan seperti apa, pokoknya apapun dia lakukan, berapa besar pencuriannya itu luar biasa. Bagaimana? Saya paham bahwa rakyat itu mengapa menjadi marah kemudian tangkap dan adili Jokowi karena dia tidak bisa menangkap secara detail, tetapi tahu kurang ajarnya ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ini semua kan berawal dari ambisi kita untuk melakukan hilirisasi ya. Tapi kita sadar bahwa teknologi penunjang Enggak, hilirisasi. ambisi kita, ambisi Jokowi. Iya, Jokowi Pak. Jokowi Dodo Pak. Ya. Nah, masih tergantung asing. Ya. Sementara investasi selalu mengedepankan proses perizinan. Kita tahu bagaimana proses perizinan itu bisa terjadi di negeri ini. Selalu hasil mediasi dari relasi kekuasaan. Sehingga selalu mengabaikan pendekatan konstitusional. Maka kehadiran investor raksasa tidak sekedar sebagai mitra, tapi menjadi predator pemangsa sumber kekayaan alam negara kita. Nah, sekarang kita buktikan Pak, ya kan? Apa yang dikatakan penarko pengkhianat, apa yang dikatakan Bapak gitu tadi, ya kan? Pengkhianatan. Bagaimana tidak? Kita tidak melihat IMIP itu hanya dari sisi bandara, tapi ada pelabuhan besar di sana Pak. Nah, oleh karenanya, bagaimana terjadi ekspor ilegal besar-besaran dari Indonesia ke Cina, termasuk biji nikel Pak ya. Ya seperti yang dikatakan oleh Faisal Basri almarhum. Tahun 2020, 2022, 21, 23 itu mencapai 5,6 juta ton atau sekitar 6 triliun rupiah. Data itu kita ambil dari General Council Administration of China. Di Indonesia nggak ada, karena apa? Pemerintah pada saat itu melarang ekspor biji nikel sejak 1 Januari 2020. Ini masa Jokowi Pak. Kemudian kita lihat bagaimana Pak Prabowo harus bertanggung jawab juga terhadap kasus ekspor nikel kita ke Cina yang selisihnya mencapai 620,6 miliar dolar hanya pada Januari sampai September 2025. Ini kan harus dipertanggungjawabkan. Jadi ketika Pak Sapri mengatakan Morowali atau IMIP adalah bandara ilegal, harus dilanjutkan dengan penegakan hukum, termasuk pertanggungjawaban Pak Prabowo, karena pada masanya juga terjadi, ya kan, ekspor ilegal sehingga terjadi selisih 620,6 miliar dolar pada periode Januari sampai September 2025. Nah, kemudian Bandara IMIP berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tahun 2024 itu melayani lebih dari 51.000 penumpang per tahun, sehingga 20.000 tenaga kerja Cina di IMIP 90% tidak memiliki paspor. Bukan hanya tidak memiliki visa, tidak memiliki paspor, ya kan? Artinya apa? Bandara IMIP harus bertanggung jawab terhadap masuknya tenaga kerja ilegal. Kemudian pelabuhan IMIP juga bertanggung jawab terhadap ekspor ilegal yang merugikan bangsa ini terus-menerus. Inilah celah kedaulatan yang terbuka, ya, yang kemudian dieksploitasi oleh penyelenggara negara sendiri untuk keuntungan mereka sendiri. Ya. Jadi persoalan TK ilegal, ekspor nikel ilegal bukan sekedar spekulasi, tapi fakta bahwa
kedaulatan kita sudah dikoyak-koyak. Itu saja, Pak. Ya, terima kasih Pak. Luar biasa susah untuk menggambarkan kejahatan ini sampai Bapak Sri mengatakan ini bagaimana seperti predator, membiarkan predator yang menjajah negeri kita ini, sehingga tadi mengatakan harus ada penegakan hukum. Ya. Mungkin dari Pak Sony, mungkin Pak Sony kebetulan dari angkatan udara, mungkin laut ya. Tapi pergaulan beliau kan luar biasa, sehingga mengetahui bagaimana kira-kira proses pembuatan bandara itu, sehingga seolah-olah bisa seperti membuat rumah 3 bulan, kan itu lama Pak Sony. Ya. Terima kasih. Ya, silakan. Ya. Saya tadi menyimak apa yang disampaikan Pak Antoni. Ini pembuatan atau berdirinya bandara di Morowali ini, singkat Pak Antoni, harus diaudit. Ya, jadi pelanggaran ini. Ya, jadi pembuatan bandara sendiri sudah melanggar aturan-aturan yang harus diikuti. Banyak di sini terlibat. Kalau bandara kan tentunya ada Kementerian Perhubungan. Nah, pengalaman kami, kalau orang ada di satu daerah buat bandara tuh, Pak Narko kan pernah jadi panglima itu. Bandara, apalagi bandara yang kecil baru, itu rakyat itu nyambut kedatangan lahirnya bandara itu aja udah antusias. Ini nggak nyaris tak terdengar, ya kan? Ini perlu diaudit lebih jauh ini. Karena bandara itu kan tempat masuk dan keluarnya barang maupun orang. Disitulah pelanggaran kedaulatan kita tadi, kedaulatan bangsa, wilayah maupun kedaulatan ekonomi. Ini yang harus diaudit. Kita apresiasi ini dengan Menteri Pertahanan karena beliau kan waktu itu belum menjabat. Tapi Menteri Pertahanan yang lalu kan Presiden sekarang. Mungkin dia juga belum aksi karena ada panglima tertinggi adalah presiden, karena beliau masih anggotanya presiden itu. Oleh sebab itu yang ke depan ini rakyat berhak ini mengaudit bandara ini, karena ini membahayakan kedaulatan negara. Bukan dari sisi adanya, karena di samping bandara udara juga ada pelabuhan laut. Itu udah sejalan itu. Nggak mungkin itu nikel dibawa pakai pesawat udara. Pasti tongkang. Tongkang harus ada GT pelabuhan gitu. Nggak mungkin sendiri. Nah, jadi keterlibatan ini mungkin kalau di situ ada pertahanan, pasti ada pertahanan darat, pertahanan udara, pertahanan laut. Nah, ini dikumpulkan. Siapa panglimanya pada waktu itu? Itu yang harus diaudit. Kan jauh melebar kemana-mana. Oleh sebab itu, segeralah ini bertindak sebelum alam menghukum kita. Ini perusakan alam juga. Segitu. Apa yang disampaikan Pak Antoni tadi sangat benar. Audit ekonomi, berapa banyak yang dibawa itu nikel ke negara sana. Sementara kita nikmatin nikel itu, apa yang kita nikmatin dari nikel itu? Mobil listrik kok heboh, buat susah kita juga. Ya kan? Mobil listrik yang ada, motor-motor listrik itu masuk ke kampung-kampung. Ayo cek, itu di daerah Banten, saya kan tinggal di Banten, masuk ke kampung-kampung, ke desa-desa Pak Antoni. Hanya untuk beri mobil listrik, jual tanah itu. Motor listrik harganya kan 4 juta, tapi tanah yang dijual. Jadi kedaulatan yang dirusak begitu jauh. Saya pikir ini aja. Ya. Terima kasih. Terakhir Pak Narko, banyak kita mendengar bahwa seolah Bapak Presiden ini kok tidak terlalu berani terhadap Jokowi. Padahal temuan-temuan kejahatan ini terus berjalan sampai sekarang yang besar-besar. Jangan-jangan besok ada lagi. Dan tentu concern Bapak Jokowi ini bagaimana agar Prabowo tetap melindungi dia. Yang tidak tahu ini banyak pendukung-pendukung yang padahal sudah tidak akan mau menjadi wakil, menjadi presiden lagi. Pendukung-pendukungnya ini masih eksis dan masih solid, luar biasa. Bagaimana untuk menyelesaikan ini, untuk menyelamatkan bangsa ini Pak Narko? Kalau
Pak Prabowo ternyata masih ada takut-takutnya sama Pak Jokowi itu untuk ditegakkan hukum, pada rakyat itu minta tegakkan hukum. Silakan Pak. Terima kasih Om Lim, jawabnya susah nih. Yang bisa dapat jawaban, kalau mau mendapatkan jawaban pasti langsung nanya sama Pak Prabowo. Tapi kepada Pak Prabowo, saya mungkin menyampaikan, Pak Prabowo sebagai presiden diamatin oleh seluruh rakyat Indonesia yang hampir 300 juta ini. Jadi Bapak tidak usah takut dan Bapak nggak usah bohongin rakyat. Ketahuan kalau Presiden Prabowo ini masih ada takutnya sama Jokowi ini, biar Prabowo pernah ngomong, saya tidak takut, mulut ngomong gitu. Tapi kita kan lihat kalau Pak Prabowo itu masih bermesraan dengan Jokowi, dan Pak Prabowo disini mengatakan Jokowi itu hopeng saya, oh itu teman akrab. Pak, Bapak itu menyakiti hati rakyat Indonesia. Karena saya katakan mayoritas rakyat Indonesia pingin Jokowi itu ditangkap dan diadili. Kalau Bapak mengatakan dia hopengnya, berat kita. Walaupun Bapak nggak dikendalikan, Bapak nggak usah bohongin rakyat lah gitu kan. Tahu. Dan kita nggak usah buka, nggak usah raka-raka kenapa sih Bapak takut gitu. Nggak usah rakyat atau saya lah mereka-reka kenapa sih Presiden Prabowo takut sama Jokowi. Tapi yang jelas yang perlu kami ingatkan kepada Bapak de facto Presiden Republik Indonesia yang memegang semua otoritas pemerintah dan kekuatan. Nggak usah takut menegakkan kebenaran, menegakkan hak rakyat. Itu nggak usah izin. Bapak nggak usah merasa utang budi sama maling, bajingan Jokowi. Utang budi kok sama maling juga bangsa ini. Utang budi sama rakyat lah. Itu yang bisa kami sampaikan. Sama juga Bapak udah menghina rakyat dengan punya wakil yang melanggar hukum dan tolol itu, Gibran. Jadi selama Pak Prabowo masih bermesraan dengan Jokowi, masih bermesraan dengan Gibran, berat Bapak di mata rakyat. Ini manusia-manusia yang telah merusak bangsa dan mempermalukan bangsa Indonesia. Karena itu ukurannya rakyat cuma itu aja, ngelihat Bapak berani tegas. Kan nggak perlu tanya lagi apa sih dosa Jokowi atau dosa Gibran. Bapak tinggal panggil lawyer tuh gudang salahnya gitu. Itu yang mungkin pada kesempatan ini saya sampaikan kepada Pak Prabowo. Bapak nggak usah takut bahwa de facto dunia tahu kok Presiden Republik Indonesia yang full power. Kenapa Bapak takut-takut? Itu pertama, Om Lim yang saya sampaikan. Yang kedua, kasus IMIP ini ada perusakan lingkungan. Kasus IMIP ini adalah kasus yang sangat terbuka. Pengkhianatan atau penghinaan terhadap kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Perusakan lingkungan besar-besaran, pencurian sumber daya alam besar-besaran, pengambilan atau perampasan hak hidup rakyat dengan memasukkan tenaga kerja asing. Jadi udah kasat mata ini Pak, nggak usah ditipu-tipu lagi rakyat, nggak usah sungkan-sungkan lagi Bapak. Kalau Bapak nggak cepat ngambil tindakan, ya tadi Bapak nggak usah kaget kalau rakyat marah. Dan saya juga mengatakan kalau Bapak tidak ngambil tindakan ini, berarti Bapak temannya bajingan-bajingan yang telah merusak negara kesatuan Republik Indonesia dengan kasus IMIP ini. Ini kasat mata terang-terangan penghinaan, perusakan lingkungan, perampasan sumber daya alam, perampasan hak rakyat dengan memasukkan tenaga kerja asing, Cina dan lain sebagainya. Banyak sekali kalau mau diinventarisir gitu. Nah, karena itu kecepatan bertindak supaya rakyat tahu Pak. Dan saya juga berharap kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita ini sudah sangat
dirugikan oleh kasus ini. Rakyat udah dirugikan bener. Jangan diem aja. Nanti lama-lama kampung kita mau dirampok sama asing dibantu oleh para pengkhianat yang mabuk harta ini. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saudara sekalian, kita tahu bahwa Saya menyampaikan suatu tulisan yang sangat bagus sekali dan relevan dengan kasus IMIP. Iya, silakan Pak. Tulisannya adalah tulisan dari Bapak Sri Rajasa. Luar biasa. Bagus banget. Ini sangat relevan dan ini saya ngulas. Iya. Jadi saya hanya mengulas tulisannya Bapak Rajasa. Ini sebagai kesimpulan dari tulisan beliau. Judulnya adalah Ketika Negara Mundur dan Kedaulatan Dijual Kepada Nafsu Kekuasaan. Gitu ya Pak Reza? Ini tulisan Sri Rajasa adalah pukulan langsung terhadap arah pemerintahan saat ini yang dinilainya semakin meninggalkan mandat konstitusi. Ini beliau menyatakan bahwa pemerintah saya ini semakin meninggalkan mandat konstitusi demi kepentingan oligarki dan kepuasan politik jangka pendek. Dengan menjadikan IMIP di Morowali sebagai contoh konkret, Rajasa menyoroti bagaimana negara secara sadar membiarkan ruang-ruang vital kekuasaannya diambil alih pihak asing. Mulai dari bandara, pelabuhan, hingga arus masuk tenaga kerja dan keluar komoditas strategis tanpa kontrol negara sedikit pun. Bebas pajak. Ya, bebas pajak lagi. Tulisan ini pada intinya adalah peringatan keras. Jadi Bapak Rajasa itu sudah memberikan peringatan keras pada pemerintah bahwa kedaulatan Indonesia tidak sedang dicuri, tetapi sedang diserahkan secara sukarela oleh pemimpin yang lebih mengutamakan stabilitas kekuasaan daripada kepentingan nasional. Jika kompromi seperti ini dibiarkan, maka hilangnya kedaulatan bukan lagi ancaman masa depan, melainkan proses yang sedang berlangsung di depan mata. Ini peringatan dari Bapak Rajasa. Rajasa mengingatkan bahwa kesadaran publik bangsa ini berada di titik kritis yang dipertaruhkan bukan hanya sumber daya alam tetapi marwah negara. Itu luar biasa urusan beliau. Dalam perspektif politik, tulisan ini menjadi alarm bahwa pemerintah yang tidak tegas menjaga kepentingan nasional akan menuntun bangsa menuju ketergantungan, kerentanan, dan akhirnya kehilangan arah. Ini tulisan dari Bapak Reza. Terima kasih Pak Reza yang selalu mengingatkan kita sebagai anak bangsa. Ya, salam perjuangan Pak. Ya. Baik saudara sekalian, kita tahu bahwa beliau-beliau ini, para jenderal, para senior di sini, ini bukan oposisi, ya, bukan ingin mendapatkan sesuatu, tetapi sebuah kritik, ya, sebuah masukan agar negeri kita ini selamat. Allah mengatakan kalau penduduk dunia ini beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan turun keberkahan dari langit dan dari bumi. Mengapa bandar atau Kawasan ini bencana yang terjadi sekarang ini yang sangat memprihatinkan, ya, mengingatkan kita pada saat tsunami dulu. Dan terlihat ada barang-barang katanya kayu gelondongan tanpa akar yang disimpan dengan terbongkar dan sebagainya. Bisa jadi ini adalah satu peringatan dari Allah, ya. Jangan tanya pada rumput yang bergoyang, tapi tegakkan keadilan. Terima kasih Bapak Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.